Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oki Mulyadi. Dalam video ini saya akan menunjukkan alat pembakaran sampah yang saya bangun beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Desember tahun 2019. Alat ini berukuran atau kotaknya berukuran 1,5 meter kubik, yaitu lebarnya 1,5 meter, tingginya 1,5 meter, dan dalamnya juga 1,5 meter. Saya akan tunjukkan dulu bagian luarnya. Ini adalah pintunya untuk memasukkan sampah dan untuk mengeluarkan abu hasil pembakaran sampah. Dan ini adalah lubang untuk udara segar. Pada setiap sisi dari tembok ini terdapat lubang masuk untuk udara segar. Dan ini adalah untuk menahan pintu agar pintu tidak bisa dibuka terlalu lebar, supaya engselnya ini tidak terungkit. Kalau engselnya sering terungkit, dia akan cepat rusak. Oke. Yang unik dari alat pembakaran sampah ini adalah temboknya. Saya bangun double. Jadi setiap sisi ini ada 2 lapis. Jadi semua bagian dari temboknya dan cerobongnya ini dicor di rumah saya, bukan di lokasi ya. Kemudian setelah kering, bagian-bagian ini dibawa ke sini dan dicor menjadi satu. Jadi hanya pojokan-pojokannya saja yang dicor di tempat. Nah, di sini ada satu lubang lagi. Lubang ini berguna untuk memasukkan udara segar ekstra. Kalau misalnya pembakarannya belum sempurna, dengan tambahan lubang itu maka di dalam cerobong akan terbakar lagi. Itu cerobongnya, ujungnya. Sebenarnya hal terpenting dari kotak pembakaran sampah adalah bahwa panasnya tidak boleh keluar. Jadi bedanya dengan membakar sampah di tempat terbuka adalah dengan alat ini panas itu akan tetap berada di dalam. Jadi pemusnahan sampah bisa terjadi lebih sempurna. Dan di samping sini saya buatkan tempat untuk pengantrian sampah. Kalau misalnya sampahnya terlalu banyak, bisa ditumpuk di sini. Kemudian pada waktu pembakaran bisa dimasukkan sedikit-sedikit. Tetapi ternyata tempat ini tidak pernah terpakai karena sampahnya tidak pernah mengantri. Ini di dalamnya ada 2 sekat ya, ada 2 ruangan maksud saya. Ini ada sekatnya. Yang di bawah ini untuk menampung abu. Jadi ini lantainya ini ada lubang-lubang. Jadi kalau misalnya sudah terbakar menjadi abu, abunya akan turun. Tapi ini tidak semua abu bisa turun ya. Bisa dilihat itu banyak abu yang di atas. Terus ini saya tunjukkan Kalau pintunya dibuka lebar seperti ini ada penahannya.
Oke. Jadi dindingnya ini semua double supaya apa namanya, panas yang ada di dalam tidak keluar. Saya nggak tahu bisa kelihatan nggak ini, gelap sekali. Ah, itu cerobongnya. Ya. Terus semua sampah yang bisa terbakar akan habis terbakar di sini, termasuk juga sampah plastik, ya. Ini di sini mungkin kalian ada yang bertanya bagaimana tentang pengolahan asapnya. Di sini saya tidak buatkan penyaringan asap karena di sini orang-orang tidak terlalu peduli dengan pencemaran udara. Mereka kalau bakar sampah di mana-mana, dan itu jauh lebih jauh lebih banyak asapnya daripada dibakar di sini, gitu. Terus ya, ini adalah salah satu kepedulian saya terhadap lingkungan di tempat tinggal saya. Yang saya heran sekali di sini adalah sepertinya orang-orang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, ya. Mereka membuang sampah sembarangan, mereka membakar sampah juga sembarangan, maksudnya dikumpulkan di mana-mana terus dibakar di ruangan terbuka begitu saja. Tentu kalau misalnya ada sampah plastiknya di situ, sampah plastik tidak akan habis terbakar kalau dibakar di ruang terbuka. Jadi sampah plastik itu akan meleleh dan mengendap di bawah, ya. Tapi dengan alat ini sampah plastik bisa terbakar habis menjadi abu. Ini saya tunjukkan mekanisme penguncian dari pintu ini. Ini hanya begini. Ini sederhana tapi kuat, ya. Oke. Pada setiap dinding terdapat 2 lubang untuk masuk udara segar. Di sini ada 2 lubang. Jadi mungkin yang bisa diperbaiki dari sistem ini, dari alat bakar sampah ini adalah mungkin bisa ditambah lagi lubang untuk masuk udaranya. Ini saya buatkan alat untuk mengambil sampah dari pipa besi dan besi siku, ya. Saya tunjukkan. Bagaimana bisa bisa diambil, sampah abunya bisa diambil seperti ini. Kemudian abu ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, yaitu kalau dicampur dengan tanah dia akan bisa mengurangi tingkat keasaman tanah, ya. Itu seperti di sini kan masih banyak sawah, jadi orang-orang juga membakar sisa dari tanaman padi, dan abunya dipakai untuk pupuk di sawah di sini. Jadi ini juga fungsinya sama, cuma dengan alat ini semua sampah yang bisa terbakar akan habis, ya. Jadi maupun sampah basah atau sampah apa saja
pokoknya yang bisa terbakar akan terbakar habis menjadi abu. Oke. Saya rasa sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.